Mari bergabung dalam khotbah Minggu setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Saksikan Mesbah Terang setiap hari Rabu dan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Paul Karo-Karo. Bagi saudara-saudari yang diberkati dengan channel ini dan ingin memberikan persembahan, dapat diberikan ke rekening Bank Gereja GBI Capital melalui QR Code BCA Mobile. Hari-hari ini memang kita membutuhkan teman curhat. Kita bisa ngobrol ngalor ngidul. Karena ternyata kalau diselidiki pada waktu kita memiliki masalah, persoalan, pergumulan, kalau kita cerita sama orang lain 50% itu udah lega sekalipun memang masalah itu belum selesai. Tapi pada waktu kita curhat, cerita sama orang lain itu ada kelegaan gitu. Nah, apalagi teman yang kita curhat itu bisa mengerti kita, dia bisa mendengar kita. Bahkan lebih enaknya lagi kalau dia itu mendoakan kita begitu, waktu kita cerita gitu. Dan lebih serunya kalau dia itu mendengarnya itu dengan enak gitu. Dia memandang kita, dia fokus. HP-nya dimatiin. Kayaknya jarang ya. Nah, itu pada waktu kita curhat pada seseorang itu membuat kita itu jadi lega gitu. Mungkin Anda punya pengalaman. Bisa curhat, bisa cerita kepada orang lain atau teman dekat atau pacar Anda. Nah, pada waktu Anda curhat cerita kepada dia, maka rasanya kok enak, lega begitu. Tapi Anda pernah berpikir nggak bahwa teman Anda itu terbatas? Dia terbatas dari waktu, terbatas dari pemahaman, pengertian dia terbatas juga. Tapi itu pun kita sudah lega karena kita bisa curhat sama dia. Nah, tetapi hari ini saya mau berbagi. Ketika misalnya Anda di tengah malam nggak bisa tidur, persoalan bertubi-tubi, tidak ada orang yang bisa mendengar Anda, tetapi Tuhan bisa mendengar Anda. Tuhan bisa mengetahui curhatan Anda. Nah, mari kita melihat apa yang harus kita keluhkan, apa yang kita harus curhatkan. Kita bisa curhat dengan keluhan dan kesesakan kita. Mungkin ada banyak keluhan-keluhan Anda. Mungkin Anda di perusahaan. Ada keluhan-keluhan Anda tidak bisa menyampaikannya kepada pemimpin Anda. Atau Anda mengalami kesesakan. Ada pergumulan, ada persoalan. Tetapi Anda bisa curhat. Curhat sama Tuhan. Dalam Mazmur 142 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya, ke hadapan Tuhan. Jadi Alkitab mencatat bahwa kita bisa curhat sama Tuhan. Ya, Anda bisa curhat kepada teman boleh, pacar boleh, orang tua boleh, saudara boleh. Tapi kan semuanya mereka itu terbatas. Tetapi kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, bahwa kita bisa mencurahkan keluhan kita kepada Tuhan.
Anda punya keluhan apa? Mungkin keluhan-keluhan Anda sudah bertahun-tahun Anda pendam. Dan tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli, tidak ada yang tahu keluhan Anda. Tetapi hari ini Anda bisa mencurahkan keluhan Anda kepada Tuhan. Anda bisa curhat, Anda bisa cerita kesesakan-kesesakan Anda. Beberapa minggu yang lalu, seorang bapak bercerita begini, "Pak, saya rasanya kok dalam minggu-minggu ini susah tidur ya. Kayaknya pada waktu saya mau tidur begitu kok sepertinya ini badan gak enak." Oh begitu. Saya udah pernah cerita nih sama teman saya, tapi teman saya juga sama lagi. Dia juga punya pergumulan sendiri, punya kesesakannya sendiri. Oh begitu. Boleh saya dengar curhat kamu, keluhan kamu. Setelah dia bercerita bagaimana kuliah dia, pekerjaan dia, orang tua dia, keuangan dia curhat kesesakan dia. "Pak, tugas akhir saya sudah deadline. Ini merupakan satu kesesakan dalam hidup saya. Tapi pada waktu saya dengar keluhan dia, dengar yang namanya curhatan dia, lalu saya berdoa. Dia bilang, Pak, sudah lega nih. Tapi saya bilang begini, mungkin kan saya terbatas. Tapi saya sarankan supaya Anda itu bisa curhat kepada Tuhan lewat doa." "Oh Pak, saya belum bisa berdoa nih." "Yang ngobrol kayak seperti saya yang kamu barusan ngomong," saya bilang. "Coba Bapak kasih tahu caranya." "Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur hari ini Tuhan berikan nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Dan hari ini saya mau cerita Tuhan persoalan saya, pergumulan saya. Supaya Tuhan tolong saya, Tuhan berikan jalan keluar kepada saya. Sehingga dengan demikian ada jalan keluar. Angkat semua kesesakan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Lalu besoknya saya tanya, "Gimana udah curhat sama Tuhan?" "Udah Pak. Tapi doanya Pak, aduh sedikit sekali Pak." Saya bilang yang paling penting kamu bisa curhat. "Apa bedanya?" saya bilang, "pada waktu kamu pacaran gitu. Waktu pacaran nih, kamu udah susun nih kata-katanya. Udah malam minggu, cinta pertama ngobrol nih. Baru ketemu, dikenalin sama teman gitu. Ke rumahnya, kamu udah susun pembukaan, isi dan penutup." Nyampe di situ buyar, saya bilang. "Ya karena kamu baru pertama pacaran, baru pertama waktu kamu ngomong, kok nggak keluar yang tadi dipersiapkan ya?" Nah itu. Jadi kalaupun misalnya itu kamu curhat sama Tuhan belum seperti yang kamu inginkan, kok kata-katanya belum begitu baik, ya nggak apa-apa. Tapi kamu sudah bisa curhat sekalipun mungkin kata-katanya belum bagus. "Bapak punya pengalaman gimana?" "Iya benar," saya bilang, "saya juga dulu begitu. Pas lagi pacaran pertama ngomong begitu, karena nggak dek-dek. Ya apalagi kan begitu cinta gitu, ngomong. Pacarnya bilang, ada apa sih? Mending gak jelas gitu. Tetapi walaupun begitu, dia memahami, dia mengerti. Saya bilang sama halnya Anda kalau curhat dengan Tuhan. Apa yang ada dalam hati Anda walaupun mungkin tidak berujung pangkal, ya gimana nih, curhat aja. Apa yang ada dalam hati Anda ya cerita aja. Oh iya Pak, nanti saya ulangi lagi. Ya oke, silakan. Dan demikian dia berulang-ulang dan itu menjadi kebiasaan bagi dia.
bahwa setiap pagi, setiap malam dia cerita, dia curhat sama Tuhan. Dia ceritakan keluhan-keluhan dia, kesesakan-kesesakan dia. Dan akhir-akhirnya itu merupakan gaya hidup dalam kehidupan dia. Membuat dia itu jadi enak tidurnya, tenang tidurnya, karena dia sudah bisa cerita sama Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya dalam curhat itu kita juga bisa mencurahkan isi hati kita. Mencurahkan isi hati kita, kerinduan-kerinduan kita, cita-cita kita, Tuhan. Mungkin bagi Anda yang belum punya pacar, Tuhan, saya ingin supaya di tahun 2022 saya punya pacar. Anda curhat aja sama Tuhan. Nah, ada kan kalanya laki-laki atau wanita itu ya sudah ada yang PDKT gitu. Tapi yang sebelnya ini, pernah ada seorang wanita ngomong sama saya, "Pak, ini dia udah PDKT sama saya, Pak. Tapi dia kok udah curhat begitu, tapi nggak pernah nembak saya, nggak pernah ngatakan cintanya, Pak. Sebel nggak, Pak?" Saya bilang, ya sebel, saya bilang. Tapi kalau kamu misalnya curhat sama Tuhan, isi hati kamu, Tuhan, saya ingin punya teman hidup tahun 2022. Atau misalnya tahun 2021 ini. Sebelum 2022, Tuhan, saya ingin supaya Tuhan berikan jodoh bagi saya. Teman yang sepadan dengan saya. Anda bisa curhat. Kan firman Tuhan bilang curahkan isi hatimu. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan begini. Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, ada kalanya misalnya Anda curhat sama teman, baru 50%. Teman kita udah gak punya waktu, ada telepon masuk, halo, halo. Padahal tadinya Anda udah mau curhat, ternyata gak punya waktu. Tapi kalau Anda dengan Tuhan, Anda bisa ambil waktu, Anda bisa curhat kepada Dia, isi hati Anda. Isi hati Anda apa? Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Tapi pada umumnya orang itu kalau curhat itu berjam-jam itu kalau apa? Lagi susah. Tapi coba kalau dia lagi senang. Wah, kalau senang ya sendiri aja. Tapi biasakan kalau dengan Tuhan itu mau susah, mau senang. Namanya mencurahkan isi hati Anda. Yang sekarang yang ada dalam hati Anda apa? Lagi berbunga-bunga nih. Atau lagi jadian misalnya. Atau lagi sedihnya, lagi Anda diputuskan cintanya, Anda curhat sama Tuhan. Nah, jadi pada waktu Anda mengerti seperti itu, curhat. Saya awal-awal pernah begini, bikin surat sama seorang cewek, itu yang masih SMA lah. Cinta monyet, nggak tahu cinta monyet itu gimana. Tapi saya ingat persis begini, saya bikin surat. Ya, saya mengatakan bahwa aku cinta kamu. Dia tulis gimana? Ya, pada waktu itu masih surat-suratan, bukan WA, nggak begitu. Surat-suratan gitu, zaman-zaman dulu gitu. Tapi dia suratnya gimana? Waktu saya bikin cinta kamu, dia bikin suratnya, "I not love for you because you not strong." Waduh, hati saya hancur bagaikan puing-puing yang berserakan. Tapi ketika itu terjadi, saya curhat dengan Tuhan. Tuhan, ini gimana nih? Yang namanya cinta monyet dia gitu kan. Tapi waktu curhat cerita gitu, Tuhan bilang,
yang ada dalam hati saya nih, itu bukan jodoh kamu. Nanti aku akan berikan teman hidup yang sepadan. Iya benar. Tuhan berikan yang sepadan. Nah, pada waktu kapan? Waktu saya curhat, isi hati saya, senang saya, sukacita saya, pergumulan saya, masalah saya, curhat sama Tuhan. Ada banyak orang yang tipu pendiam gitu, yang gak bisa curhat gitu ya. Tapi pelariannya kemana? Ya, minum-minum, mabok-mabok, ke night club begitu, ajek. Nah, ini bukan tambah baik hidup Anda, tapi belajar hari ini. Kalau ada sesuatu baik senang, susah, Anda curhat sama Tuhan. Karena pada waktu Anda curhat sama Tuhan, Dia pasti memberikan jalan keluar. Dia pasti memberikan penghiburan. Dia pasti memberikan kekuatan. Karena Anda curhat sama Tuhan. Mungkin selama ini Anda belum curhat. Dari segi pergumulan, aduh, kenapa hidup saya begini? Aduh terus. Tapi ternyata Alkitab mencatat bahwa kita juga perlu curhat akan pengaduhan kita. Mazmur 102 ayat 1. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan, mencurahkan pengaduhannya kepada Tuhan. Jadi Anda bisa curhat kesengsaraan, lemah lesu Anda, apapun yang ada dalam hati Anda bisa curhat. Jangan pendam dalam hati Anda kalau ada masalah, tapi belajar curhat sama Tuhan. Haleluya, amin.